uang itu mang, aduh saya lihat seperti air gitu. Cur. Ini disaksikan semua. Disaksikan semua mang, diritualkan sebelum uang itu jatuh. Seperti ada pangeran gede gitu loh, duduk gini di belakangnya Aki loh, semacam patih lah. Kita barang-barang itu mang, saya pegang mang, asli mang. Saya bauin kayak bau keluar dari bank gitu loh mang. Ya, Asli aja. Asli mang. Nah si Kuncen bilang begitu, total sekitar 350 juta. Oh, masih sedikit, masih Sedikit, kurang. masih kurang. San, siapa tuh pak? Itu teman di sini ya, gininya pejabat lah, tangan kanannya si pejabat gitu. Teman-temannya banyak mang. Seperti ini semua. Iya, ya? sukses semua, memang pengusaha semua mang. Dan punya mustika yang antik-antik ya. Ya benar, butuh uang 500 miliar dan deadline-nya itu lagi 2 minggu. Terlilit hutang 500 miliar, luar biasa. Membuat orang gelap mata. Ritual pesugihan uang gaib ditempuh, walau harus menempuh perjalanan jauh dari Pulau Bali hingga Banten. Dengan harapan mendapat uang miliaran, berbekal mustika anti cukur, merah delima dan rantai babi. Untuk sarana penarikan uang gaib itu. Ritual pesugihan ini dilakukan oleh Mas Andi. Assalamualaikum, apa kabar Mas Andi? Waalaikumsalam mang sehat-sehat mang Dan salam rahayu untuk warga Bali ya. Siap. Hari ini Mang dan tim berada di Pulau Bali. Dan tepatnya berada di Bali Utara ya. Ya, ini Bali Utara, Mang. Kabupaten Buleleng, Kecamatan Seririt. Siap. Dan kita berada di sebuah pura, namanya Pura Dalem Seririt. Oke, lain kali teman-teman atau Sobat MM yang berkunjung ke Bali boleh mengunjungi tempat ini. Ya betul. Sobat MM, dan posisi Pura Dalem ini ada di pinggir pantai. Ya mang. Pantai yang indah di situ, tapi ada pembakaran mayat ya. Ya, betul. Tempat pembakaran mayat. Di depan kita ada Mas Andi. Nah, ini Mas Andi akan berkisah kepada kita dari Pulau Bali. Enaknya saya panggil Mas atau Beli nih? Mas aja dah bang. Mas aja ya. Ya biar enak lah. Biar universal ya. Ya benar, universal. Betul. Mas Andi, kegiatan atau aktivitas apa nih Mas Andi? Untuk sekarang mah kita bantu istri mang. Itu jualan apa namanya online tuh mang. Jualan online. Iya siap. Jualan luar online. Biasa. Apa tuh jenis barangnya? Tahu susu. Tahu susu, Ya. kuliner ya? Kuliner untuk istri lah. Ini kegiatan istri. Nggih. Kesibukan. Nggih. Ya mudah-mudahan laris manis ya. Amin Allahumma. Mas Andi, ini akan berkisah sebuah kisah tentang pesugihan ya. Iya. Kejadiannya tahun berapa? Kejadiannya tahun 2020 awal Covid mang. Waktu Covid itu ya. Ya waktu Covid. Iya. Jadi Mas Andi ini seorang subscriber
malah mencekam juga kan? Iya mang, tetap mang. Nah, Udah berapa lama nih? dari awal pandemi itu udah mang, saya ikut terus untuk channel-channel malam mencekam gitu loh mang. Waduh, terima kasih sebelumnya. Ya, Jadi tahu malam mencekam mau ada di Bali ini dari mana? dari ya YouTube itu. Dari Kebetulan, postingan ya? Iya postingan itu mang. Kebetulan kemarin di Kalimantan. Nah setelah Kalimantan postingannya langsung ke Bali. Ke Bali. Nah, gitu loh mang. Jadi siap-siap langsung Udah ya. siap, action lah. Gitu. Akhirnya ketemu juga kita Akhirnya ya. alhamdulillah ketemu juga. Oke, sebelum mulai seperti biasa malam mencekam menyiapkan kenang-kenangan dulu. Oh Ini untuk siap. Mas Andi Oh nih. apa nih? Nah, ini rahasia. Woi. Coba dibuka nih. Mantap. Ah, kaos ya. Wih. Kali ini lengan pendek, biasanya lengan panjang. Kaos malam mencekam mantap mang. Tak titipin dulu mang ya. Oke. Nanti pulangnya juga ada oleh-oleh lagi. Yes, siap. Dan sobat malam mencekam, jika Anda memiliki kisah-kisah misteri di Pulau Bali, hubungi admin ya. Saatnya kita mendengarkan kisah dari Mas Andi. Ini terjadi tahun 2020 ya, di masa pandemi, di mana temannya itu sedang mengalami kebangkrutan. Kebangkrutan. Iya. Akhirnya memutuskan untuk melakukan pesugihan. Gimana kisahnya? Kita dengarkan bersama. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Mas Andi. Jadi begini mang, tahun 2020 itu awal COVID, itu kan kita bisa kerja biasa, saya ya kerja juga biasa mang. Ternyata di waktu tahun 2020 itu adalah pandemi COVID itu loh mang. Nah, pandemi COVID itu kebetulan di Bali ini ada namanya PPKM. Jadi turis pada nggak bisa ke sini, orang investor juga pada ke sini, akhirnya wah pokoknya ribet lah. Ya, seluruh Ekonominya dunia lah ya. sesuai. Singkat cerita mang begini, ada temen lah, Siapa namanya? ya kita samarkan aja mang ya, namanya Bang Iksan, Pak Iksan lah namanya. Teman saya ini Mang itu namanya Pak Iksan ini, dia punya usaha rental mobil lah. Dia punya beberapa mobil. Kalau saya hitung kemarin itu hampir 100 mang. 100 Hampir unit ya? ya. Karena dia menyewakan juga mang. Itu loh, menyewakan mobil apa pokoknya begitulah. Nah, kebetulan juga waktu itu masih biasa-biasa aja, normal. Dia bermain ke sini. Kehidupannya Ya, mewah ya? Kehidupannya mewah mang. Wah benar-benar ya sudah di atas lah, namanya usaha gitu loh, tanpa ada resiko. Waktu kemarin itu loh, saya sempat main ke rumahnya Pak Iksan, Bang sempat main di sana, ke teman sana ya, beliau ada ikut mugil lah, ikut Touring tur ya? keliling kemana itu sudah biasa dah mang. Pokoknya barang-barangnya mewah semua. Pokoknya branded lah, mewah semua. Rumah juga luar Rumah biasa. luar biasa, rumah banyak gitu loh. Jadi setelah itu mang, kita main biasa di sana, terus saya dikasih ya istilahnya kita namanya bermain, namanya kawan. Ya paling aksesoris apa kayak gitu loh mang, biasa lah mang. Namanya orang dia baru naik daun lah gitu loh. Jadi dia orangnya royal bener-bener royal. Kecepretan lah ya. Siap, kecepretan lah dia. Akhirnya ya untuk usaha saya juga kan mang, dulu itu mang. Nah akhirnya pada tahun 2020 itu pas pandemi itu investor untuk usaha teman saya ini ternyata di cancel. Nah jadi otomatis kan teman saya ini kan berbagi profit sama orang-orang investor itu loh bang, untuk usahanya. Oh jadi investor ini menarik dananya, Ya benar. sedangkan dana tidak tersedia. Dana tidak tersedia mang. Itu totalnya sekitar 500 miliar. 500 miliar. Ya 500 miliar. Nah setelah itu mang, si Pak Iksan ini bercerita aset-asetnya dia yang dari mobil mewah itu satu persatu dijual pakai gaji karyawan mang. Nah, karena perusahaannya beliau kan selain di Denpasar di Jakarta juga ada gitu loh mang. Satu persatu dia tetap, tapi dalam keadaan dia telepon biasa gitu loh, bilang udah biasa lah gitu. Pas hari istilahnya tuh Jatuh tempo. jatuh tempo pasnya sekali, dia tuh
pas habis barang-barang semua. Nah ini sudah habis semua, tinggallah perhiasan istri. Itu loh Mang. Rumah masih ada rumah. Rumah masih ada rumah. Rumah masih ada. Terus dia juga dicari sama seorang preman gitu loh Mang di rumahnya, karena yang punya uang invest ini kan dia punya preman-preman Mang. Jadi diteror lah dia gitu loh Mang, di rumahnya diteror, dicari sama orang yang kekar-kekar gitu loh Mang, dicari. Wih pokoknya serba dia di rumah lah, nggak berani keluar, saking takutnya Mang. Terus intinya dia sudah menyerah lah, bagaimana lah, wih udah pusing lah gitu loh Bang. Akhirnya dia dengar info teman-teman yang dari Jakarta itu gitu loh, dia ada info bahwa di sana ada pesugihan atau bagaimana gitu loh Bang. Info dari siapa itu? Info dari temannya si Pak Iksan ini di Jakarta. Ada tempat pesugihan di Daerah Banten. daerah Di Banten. daerah Banten Mang. Itu ada tempat pesugihan di daerah Banten. Tapi sebelum itu dia nelpon saya Mang. Nelpon saya. "Deh Mas, gimana nih? Di rumah Pak, kenapa? Ih bantu saya dong," gitu dia bilang. "Ini sudah habis-habis semua nih." Terus dia bercerita juga sudah tiap hari dicari sama yang untuk gini uangnya itulah, untuk investor itu sudah karena sudah jatuh tempo dia gini profit itu Mang. Uang segitu sampai habis-habisan sudah. Tinggal perhiasan istrinya Mang. Nah ini dia bilang begini, "Sandi saya tinggal ada perhiasan istri. Kalau di total kemarin dijual itu sekitar 350 juta. Itu pakai biaya untuk nyari pesugihan itu Mang." Setelah itu dia bicara, "Sandi ini ada solusi." Jadi dia bilang, "Ya gimana Pak solusinya? Ini ada teman kawan yang ada di daerah Depok." Dia bilang, "Dia ada orang supranatural lah istilahnya untuk ini kan uang gitu loh. Uang apa itu Pak?" Saya gitu kan. Karena menurut saya kan tidak logis Bang. Zaman-zaman gitu masa ada uang goib, uang gini, pasti ujungnya nipu. Begitu loh Mang. Makanya saya ngomong sama Pak Iksan, "Pak hati-hati Pak," saya gitu kan. Hati-hati karena banyak istilahnya banyak penipuan lah Mang. "Oh enggak Mang, enggak Mas Andi. Saya di videoin ini." Dia udah bilang, pokoknya intinya percayalah gitu loh Mang. "Udah sekarang maunya Pak, Bapak gimana?" gitu dia bilang. "Nanti Mas Andi carikan ada nggak yang punya anti cukur," gitu dia bilang, "mustika lah," dibilang, di Seririt. Saya bilang, "Oh ada Pak, ini kebetulan temen preman lah yang punya mustika itu," saya bilang. "Tapi orangnya agak begini Pak, orangnya agak nggak bener," saya gitu kan. "Saya kasihan sama sampean nanti takutnya uangnya habis di sana. Kebetulan saya juga nggak bisa juga biayain istilahnya bantu sampean gitu loh. Karena proyek saya juga lagi macet gitu loh." Enggak apa-apa gitu dia bilang. "Pokoknya itu dah ajar temen kawan itu untuk ke sana gitu dia bawa untuk gininya. Tapi saya ngomong dulu sama orangnya karena dia orangnya kan orang liar," saya bilang. "Oh ya dah. Saya carilah, Jadi minjam itu ya. pinjam." Jadi beliau Pak Iksan itu yang jual perhiasan itu loh Mang. Perhiasan itu dijual sekitar, dia jujur dia ngomong sama saya 350 lah laku perhiasan istrinya. 350 juta. Tinggal satu cincin pernikahannya yang belum dijual. Tinggal satu itu aja. Gitu loh Bang. Karena sudah pusing, udah bagaimana karena dicari sama preman kayak gini kayak. Aduh saya juga serba salah Bang. Karena saya sudah kenal dia, sudah baik sama dia karena sekawan lah, kawan. Nggak ditolong gimana ya? Ya enggak ditolong gimana, tapi kalau ditolong keadaan saya begini. Gitu loh Bang. Keadaan saya masih istilahnya ya sama-sama gini juga kan karena pandemi gitu loh. Ditutup semua proyek-proyek pekerjaan ditutup semua. Waktu tahun 2020 itu saya usaha gini Bang, bangun villa di daerah Singaraja atas kesana lah agak bukit-bukit gitu loh. Bangun villa di sana. Nah itu udah pandemi, PKM itu tutup. Berhenti semua, total semua berhenti. Dari saya total, dari Pak Iksan juga begitu juga. Saya nggak ngerti bahwa Pak Iksan ini sebelum-sebelumnya sudah kolaps gitu loh Bang. Cuma totalnya dia nggak mau jujur sama saya gitu. Nah akhirnya begini Bang,
sebelum Pak Iksan gini saya survei dulu teman saya ini. Ya udah Pak, saya bantu sampean. Tapi saya terus terang saya nggak ada biaya untuk sana sini. Tapi kalau sampean percaya, monggo lah silakan untuk bantulah gitu. Karena orangnya agak ginian sedikit. Tak apa-apa Mas, gitu dia bilang. Akhirnya ditransfer lah uang, itu mau suruh cari premannya gitu. Akhirnya saya lobby. Ya saya kasih nama premannya si Gimbal lah. Emang ya namanya si Gimbal. Terus kita ketemuan di sana, terus saya lihat barangnya, rantai babinya mana, saya lihat, terus saya telepon Pak Iksan, ini ada Pak, barangnya udah ada, coba videoin, anti cukur enggak, gitu dia bilang. Videoin lah saya sama si Gimbal untuk pengetesannya Mang. Coba, oh ya pas pengetesannya tuh ya rambut Mang. Rambut kita pegang nih rantai babi Mang. Rantai babi kita pegang, rambut kita ambil silet. Kalau putus berarti sudah enggak masuk gitu loh Mang. Tapi kalau pas diginikan enggak putus, nah itu yang masuk untuk pesugihan itu. Setelah itu Mang, setelah saya deal-dealan sama si preman, sudah enak lah ngomong, Bal, kamu nanti hati-hati aja di sana, ini teman baik saya gitu kan. Kamu jangan ngecewain saya lah gitu bilang. Iya nih gampang gitu gampang. Memang asli nih, karena saya kan orangnya nggak percayaan yang begitu Mang, gitu loh Mang. Karena kebutuhan si teman saya juga minta yang begitu, ya udah. Karena ini kawan saya gitu kan, hati-hati. Ya udah saya kasih infonya besok saya gitu kan. Akhirnya besok pagi saya telepon lah, besoknya saya telepon si Pak Iksan. Pak, ini orangnya sudah ready, udah siap. Itu langsung dibayar nggak? Langsung ditransfer Mang. Si Gimbal ini? Langsung ditransfer. Berapa nilainya? Transfer itu waktu itu 3 juta. 3 juta. Untuk biayanya dia ninggalin istri, ninggalin anak gitu loh Mang. Ini duit 3 juta, dia bilang begitu. Terus beli tiket untuk ke sana. Sekitar 1 juta untuk ke Depoknya Mang. Terus sisanya untuk biaya hidup si istrinya si Gimbal ini, teman saya nih gitu loh. Setelah itu Pak Iksan saya gini kan, Pak sekarang ketemuan di mana? Ini sudah ada orangnya, barangnya sudah ada, saya gitu kan. Ini saya mau bawa kemana nih? Jadi bertiga ini semuanya ada di Bali ya? Ya, untuk sementara waktu Pak Iksan masih ada di Bali. Gitu. Ya udah nanti ketemuan aja di sana, di Depok, dia bilang. Nanti di Depok ada kawan juga di sana yang nunggu gitu dia bilang. Maksudnya ada kawan, ya dalam artian begini, karena saya kan butuh 500 miliar ini kan banyak, Mas Andi, gitu dia bilang, banyak. Terus pesugihan yang istilahnya punya anti cukur ini kita bukan satu mustika gitu dia bilang. Ada mungkin merah delima yang anti cukur juga, itu perlu juga saya gitu dia bilang. Kita Bang, akhirnya ditransfer duit, sudah kita ngomong sama si teman ini. Besok kita berangkat, tiket sudah ada, sudah kita belikan gitu loh. Ini istri kasih saya gitu kan. Nah, ini sedihnya saya di sini Mang. Ini karena saya ninggalkan istri gitu loh Mang. Istri sama anak di waktu pandemi, uang pas-pasan di rumah hanya cukup di dapur lah Mang gitu. Terus temen yang ini juga bantu teman. Saya masih bingung Mang sebenarnya. Ya gimana enggak bingung, ini temen, kawan, ini kita ninggalkan keluarga gitu loh Mang. Akhirnya saya bilang sama keluarga saya, sama istri saya begini. Udahlah, saya mungkin 2 hari atau 3 hari di sana cuma nganter nih aja segitu kan. Habis itu saya balik. Iya dah Mas gitu kan. Oke lah, saya pamitan lah sama si istri Mang. Nah, sebelum berangkat ke mana namanya, ke Depok itu Mang, malam itu Mang, saya sudah ada firasat enggak enak. Firasatnya tuh begini. Kayak ini pesugihan ini enggak akan berhasil. Gitu loh Mang. Intinya begitu. Firasatnya begitu, ini kamu lo ngelakuin ini nggak akan berhasil. Begitu loh. Cuma saya ngeyel. Akhirnya saya izin sama istri, ya udahlah 3 hari lah saya berangkat, saya gitu Mang. 3 hari berangkat. Jadi saya bawa baju cuma 2. Ya ala kadarnya lah Mang, karena pikiran saya kan sebentar gitu loh Mang, untuk di sana gitu loh. Udah semua kita persiapan, pagi kita berangkat ke Gilimanuk. Jalan darat Mang, jalan darat. Di Gilimanuk
sekitar jam 9 kita pakai bis lah, bus Pahala Kencana. Saya berangkat ke Depok ini sama si Gimbal yang punya rantai babi ini, Mang. Yang punya rantai babi ini, saya berangkat ke sana. Ini nih saya mau berangkat, doain lah biar selamat, gitu bilang sama istri lah, pamit lewat telepon. Saya sedih, Mang. Sedih saya. Kenapa ya? Tidak tahu, saya tiba-tiba tuh sedih saya. Seolah-olah sebentar tapi lama di sana gitu loh, Mang. Gitu loh. Makanya saya sedih sekali, batin saya sedih. Sebenarnya batin saya tuh nolak, Mang. Gitu loh, Mang. Untuk kayak begini-beginian ini enggak terlalu seneng saya gitu. Cuma karena ngeyel satu, pengen tahu juga dua, pengen bantu teman juga iya. Akhirnya bismillah udah saya berangkat gitu loh. Naiklah pagi-pagi itu naik bis biasa, Mang. Bis normal lah, Mang, ya. Normal. Nah, di waktu malam sekitar daerah Jawa Timuran lah. Daerah Situbondo. Nah, itu agak-agak aneh, Mang. Kan hujan, Mang, ya. Hujan. Saya lihat karena saya di depan duduk, Mang. Jalan itu saya lihat seperti bercabang, padahal satu arah gitu loh, Mang. Itu seperti bercabang, tapi supir ini seperti mau ngantem trotoar gitu loh, Mang. Karena kelihatan bercabang gitu loh, Mang. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan Pak. Nah, gitu kan, saya kan dia ngebut ya, Mang, dia ngejar waktu mungkin. Nggak, saya lihat itu orang jalan lurus kok, gitu dia bilang, jalan lurus, tapi kok saya ngelihat seperti bercabang gitu loh, Mang. Nah, dari sana sudah firasat sudah jelek. Waduh Pak, pelan-pelan aja Pak, saya gitu kan. Pak sopir pelan-pelan. Ternyata sopir ini kan punya cadangan, Mang. Punya cadangan supir kan. Kayaknya dia ngantuk atau bagaimana. Sana udah biasa kita istirahat dulu, makan. Kan biasa gitu di bis kan makan. Saya telepon Pak Ihsan, saya sudah posisi sudah di Jawa Barat nih, gitu saya bilang begitu. Posisi sudah di Jawa Barat, udah di rumah makan, saya gitu kan. Oh ya, aman dah, hati-hati Mas Andi. Ya. Cuma ini dah saya kan enak, barang nih kok aneh sekali gitu saya bilang. Ya pokoknya hati-hati, dia bilang begitu. Terus akhirnya setelah makan selesai, kita masuk bis lagi gitu. Sebelum sambil jalan saya ngomong sama si Gimbal, Bal, kayak gitu kan. Tahu enggak tadi apa aja kendalanya tadi gini. Ya tadi hampir mau nabrak. Terus yang kedua apalagi ya gitu. Gak terasa berat bis tuh kayak gitu loh. Gak terasa berat gitu bis tuh. Maka saya bilang begini, apa enggak gara-gara barang kamu yang bawa, saya gitu kan. Wah nggak tahu Ndi, gitu udah bilang, nggak tahu. Namanya barang goib, Bang. Kita enggak tahu gitu loh. Lah, ya dah kok gitu, dan nanti kamu begini aja, nanti sampai di Depok itu udah usah banyak ngomong, diem aja, kayak gitu kan. Ini barang ini kasih sajen lah istilahnya, makan lah supaya enak kita jalannya, kayak gitu. Setelah Gimbal baca apa nggak ngerti, sudah orang itu RB itu rantai babi itu dibungkus sama daun, Mang, dibungkus sama daun, ditaruh di tasnya gitu loh, Mang. Nah itu saya sudah telepon Pak Ihsan, oh udah Pak, saya berangkat lagi nih, gitu kan. Ya udah Mas Andi, hati-hati, besok saya tunggu dah kabarnya lagi gitu. Sampailah di Pulau Gebang. Di Pulau Gebang itu jam 5:30 pagi, Mang. Jam 5:30 pagi sampai di sana, kita turun sama si Gimbal, kita ngopi-ngopi lah dulu. Ngopi. Saat itu Pak Ihsan, Pak gimana nih Pak, dijemput apa gimana? Terus dia bilang, oh nyari Grab aja dah, gitu dia bilang, cari Grab aja gitu dia bilang. Oke lah kalau ya dah, cari Grab. Akhirnya setelah saya ngopi sama si Gimbal, udah santai-santai dulu, Mang. Biar enak badan gitu loh, Mang. Akhirnya ada di sana tuh di Pulau Gebang tuh kan ada taksi apa gitu loh, Mang. Nah di sana adalah Grab, baik orangnya, Mang, baik sekali orangnya. Pak, saya mau ke sini, alamat sini gitu. Mana Selok kan, Selok sama Pak Ihsan. Selok. Ya udah masuk, kita duduklah di dalam, Mang. Sudah masuk di dalam, kita berangkatlah ke rumahnya. Ternyata Pak Ihsan tuh begini, Mang, kontrak rumah di sana, kontrakan rumah gitu loh, Mang, yang per bulan kayak gitu loh. Jadi bener-bener kayak langsung turun gitu loh, Mang. Bener-bener parah dah, dalam artian begitu. Saya lihat, ya Allah, Pak, kok di sini tinggal gitu. Ya di sini saya numpang sama teman saya gitu dia bilang. Tapi jangan rame-rame sama ibu gitu dia bilang. Oh iya Pak, tenang aja, saya gitu.
mana temennya gitu. Nih ini Pak teman saya nih Gimbal nih namanya. Oh ya, kenalan lah si Gimbal ini dengan Pak Iksan di kontrakan itu loh Mang. Kontraknya itu kecil Mang, dia nyewa di sana sampai segitunya Mang, sampai sehancur-hancurnya segitulah istilahnya. Dia bercerita, jadi begini, Pak Iksan bercerita sama si Gimbal, si yang punya gini nih, maksud tujuannya apa, gininya apa, diceritakanlah di sana. Saya punya begini Bal, terus punya usaha kolaps gitu kan. Saya butuh uang sekitar 500 miliar gitu kan. Tapi saya butuh barang anti cukur yang banyak segitu kan. Jadi intinya di kontrakan itu Mang butuh uang 500 miliar dan deadline-nya itu lagi 2 minggu. Oke lah, terus gimana Pak? Ntar lu saya nunggu temen gitu. Ada teman saya kebetulan dia punya barang namanya merah delima lah, merah delima nanti cukur juga di gitu bilang. Beneran Pak? Ya bener, karena nih orang tangan kanannya pejabat, dia bilang begitu. Oh ya dah kalau gitu dah, nanti sama dia lah kita jalan bareng-bareng ke tempat si Kuncen, tempat pesugihan yang bisa ginikan ini Mang, itu dia bilang. Setelah itu nelpon lah si Pak Iksan ini dengan temennya yang tangan kanannya pejabat nih. Kita samarkan Mang ya, anggaplah si Rudi lah, si Rudi. Pak Iksan nelpon Pak Rudi ini sudah Mas Andi sudah datang nih, yang di Bali udah siap ya, siap muncullah ke sini ke kontrakan gitu bilang. Oke bawa barangnya gitu bilang. Pak Rudi datang, saya tanya sama Pak Iksan, apa tuh Pak? Itu teman di sini ya, gininya pejabat lah, tangan kanannya si pejabat gitu bilang. Oh iya, berarti Pak Iksan banyak lah istilahnya Mang, teman-temannya banyak Mang seperti kan, ini semua iya, ya? sukses semua memang, pengusaha semua Mang, Dan punya mustika yang antik-antik ya? Iya benar. Akhirnya saya kulik lah si Pak Rudi nih, saya tanya, Pak Rudi dari mana tuh dapat merah delima saya gitu kan, karena saya awam Mang, rasa pingin tahunya saya tuh lu gimana lah gitu loh. Wajar lah saya nanya, oh ini Mas Andi dapat ini punya bapak gitu, bahasanya dia bapak. Berapa? Banyak, cuma ini aja yang paling anti cukurnya cuma satu ini aja, yang lain anti, dibilang anti tembak kayak anti apa gitu banyak dia punya, cuma yang bagus ya ini merah delima. Oh dikasih sama Pak, dikasih gitu. Oke lah, ada Pak. Berarti bawa 2 mustika nih? Nah ya, bawa 2 mustika, kita bawa Rantai 2 babi dengan sama merah delima. Nah, setelah itu ya namanya kepercayaan Mang ya, sebelum berangkat ya diritualin dulu lah, rantai babinya diritual begini, baru kita berangkat bareng-bareng. Jadi saya berangkat sama Gimbal, sama Pak Rudi, dan sama Pak Iksan. Jadi berempat kita berangkat daerah Banten. Perjalanan sampai sekitar 1 jaman lah, 1 jam lebih lah dari Depok ke Banten, daerah Banten itu Mang. Masih ingat daerahnya? Masih daerah, masih ingat. Sampailah di sana, kita parkir, kita turun. Sebelum ke Kuncen itu kita bilang begini, jangan sampai ada rasa ingin memiliki gitu loh. Dalam artian nanti kalau uang ini hadir gitu loh, bisa pengen ini, jangan begitu, nanti biar enggak gagal. Oh ya dah, berangkatlah kita bareng-bareng Mang, rumah si Kuncen. Di sana di rumah orang ya, kita bilang orang pintar lah Mang, orang pintar lah spiritual. Di sana ada muridnya juga berdua di sana, berdua 2 orang ada di sana. Kita disambut baik. Wih, saya juga secara logika juga nggak bener Mang, masa dia menghadirkan uang tapi dia nggak kaya gitu loh Mang. Dalam artian begini, maaf Mang ya, rumahnya tuh biasa gitu loh Mang. Sebenarnya kan kalau orang yang punya kayak begitu kan uang rumahnya kan bagus-bagus Mang gitu loh. Kalau di Bali kan begitu bagus-bagus, ternyata ini biasa Mang, kayak gubuk gitu. Semakin nggak percaya saya Mang dengan begitu tuh. Cuma sudah kadang di sini lah, udah terlanjur di sinilah begitu dia bilang. Oke lah, masuk, kita duduk, biasalah kita perkenalan gitu. Terus langsung saya ngomong sama Pak Iksan, Pak yang mana dulu mau dieksekusi gitu, yang merah delima Mas gitu. Ya udah punya Bang Rudi dah dulu. Akhirnya Bang Rudi bilang begini sama si Kuncen, anggaplah si Kuncen itu namanya
Ki Asmat lah. Ki Asmat, ini barang merah delima punya saya nih, kira-kira bisa ndak diginikan? Oh sok, karena bahasa sana mang ya, sok ini sini, dipinjam sama dia. Dilihat, oh ya, dicobalah sama dia, sama si Aki ini, Aki Asmat ini dicoba. Rambutnya dipegang, seperti biasa mang, silet, terus nggak putus. Ini silet asli baru. Asli mang, baru Grace saya beli, langsung saya sediain silet baru, tuh nggak putus, masuk gitu dia bilang. Nah terus akhirnya pintu ditutup kan, semua sudah ini mang. Ini pas jam 4 mang, 4 sore, pas jam 4 sore itu di rumah si Aki ini, Aki Asmat nih di sana. Terus saya bilang apa aja sih gininya lagi, udah cukup nih aja dah. Nah, akhirnya Ki Asmat ini masuk kamar, dia keluar ngambil semacam tempat gitu loh mang, tempat tapi pakai kain gitu loh mang. Nah tempat wadah dikeluarkan, duduk, merah delima diambil, taruhlah di sana, ditutup. Mulailah dia ritual. Selang tidak sampai setengah jam, situasi itu seperti kayak gimana ya, merinding gitu loh mang, gitu loh mang. Terus hawanya tuh dingin sekali mah di rumah tuh, sunyi. Padahal itu kan pemukiman, tetangga ngomong pasti denger lah. Ini enggak mang, Siang atau malam? sore, jam 4 sore, sambil dia kemak-kemak uang itu mang. Aduh saya lihat seperti air gitu, pur. Ini disaksikan semua. Disaksikan semua mang, disaksikan semua sama saya. Sempat di film nggak? Enggak dikasih, Nggak boleh. nggak boleh, sama si Kuncen enggak dikasih. Diritualkan sebelum uang itu jatuh, seperti ada pangeran gede gitu loh, duduk gini di belakangnya Aki loh, pakai apa namanya, kayak semacam pakai gini, saya rasain gitu mang, seperti ada gini. Tapi kata si teman saya kan, dia namanya apa namanya, dingin, bisa ngelihat-lihat gitu loh mang, Pak Iksan ini semacam patih lah di belakangnya si Aki, si Pak Iksan ngelihat sama si teman saya gimbal tuh yang bawa rantai babi itu, ngelihat wih gini, pegang-pegangan dia. Pokoknya suasana udah beda lah mang, itu penampakannya begitu. Situ merah delima diambil, ditaruh di kamar. Nah jadi uang tuh berantakan mang, di lantai itu mang, berantakan sudah kayak, tapi masih baru-baru mang. Uangnya baru. Baru-baru kenceng-kenceng di sana, saya percaya gitu loh mang. Wah. Mantep nih ilmunya nih. Suasana di dalam ruangan itu terang, Ya agak gelap lah mang, tapi jelas tampaknya. tapi jelas nampak saya. Orang nggak ditutupin loh mang, langsung kayak turun gitu. Seolah mata kita ini tertuju ke Kuncen gitu loh. Uang itu langsung tiba-tiba kayak jatuh. Nah di lantai ini berantak lah mbak, banyak lah. Habis itu selesai ritual, dia bawa merah delimanya sama tempat itu ke dalam kamarnya. Nah sebelum ini dikumakamin lagi sama dia uang ini, supaya gimana, dia bilang begini, ini uang saya ginikan dulu, ritualnya dulu lah. Ya udah sampai ritualnya sekitar 10 menitan lah mang, saya duduk lah, saya ngeliat uang tuh mang, wah gitu lah mang, ada 100 ribuan, 50 ribuan, tapi baru mang, kenceng. Nggak tahu jumlahnya sih ya? Nah, belum tahu mang. Jadi si Kuncen bilang begini, ini merah delima cuma bisa segini menghasilkan uang, nanti totalannya berapa kita bareng-bareng hitung.
Oke, ya dah Ki, barang ditaruh, udah itu diginikan sedikit lah. Tapi saya tuh kayak perih gitu loh Mang, mata tuh kayak pedih gitu loh Mang, ngeliat tuh kayak panas. Yang saya rasain Mang itu pedih. Pak Iksan juga teman, Pak gimana Pak? Sama kayak saya, pedih Mas Andi, pedih, mata tuh pedih. Itu dilihat diginiin, sudah dinetralkan, hilang nih Mang, hawa tuh hilang, suara mulai keluar, tetangga gitu loh Mang, seperti kuping satu tetangga tuh ada. Masuk dengar gitu, main itu. Udahlah Pak, gimana nih Pak, lanjut Mas Andi, sip, kayaknya enggak sampai eman nih, enggak sampai, feeling saya begitu, enggak sampai 1 eman gitu Pak. Sekarang, ya coba aja nanti dihitung gitu. Habis itu si Kuncen, udahlah kita bareng-bareng hitung gitu loh, dihitung Mang, saya pegang Mang, asli Mang. Saya bauin kayak bau keluar dari bank gitu loh Mang. Nomor serinya kayak uang itu, tapi enggak semua sama, serinya beda-beda gitu loh. Ya, uang Asli aja. Asli Mang. Nah si Kuncen bilang begitu, di total sekitar 350 juta. Oh, masih sedikit, masih Sedikit kurang. Mang, masih kurang. Bos, Pak Isan, gini dah tuh, sama si Kuncen ngomong begini, Pak kok dapatnya segini? Ya ini kekuatannya dari merah delima itu dia bilang, kekuatannya segitu, ya segitu dapatnya. Akhirnya dengan antara seneng ya, sedih ya, takut ya gitu loh. Karena saya baru pertama kali ngelihat kayak begitu, ritual kayak begitu tuh pertama kali saya lihat. Waduh, mau bener kata orang-orang di Banten tuh orangnya pinter-pinter lah, sakti-sakti lah bagi saya begitu loh Mang, di Banten tuh begini-begini. Berarti bukan omongan aja gitu loh Mang. Akhirnya saya izin sama Pak Iksan, saya izin, saya mau nanya nih, uang tuh dari mana, asal usulnya gitu loh Mang. Akhirnya oke dah Mas, silakan sok. Udah habis itu saya ngomong sama Pak Kuncen, Pak ya, Ki maaf Ki gitu, bisa cerita enggak sedikit Ki, dari mana uang ini, takutnya begini. Oh enggak Mas Andi, tenang, ini saya ceritakan. Itu dia bilang, jadi begini, orang yang megang merah delima Andi Cukur ini berarti dia tuh orang semacam orang bangsawan atau orang yang enggak main-main gitu loh Mang. Dia punya nenek moyang di goib itu, punya nenek moyang dulu. Nah dia punya harta karun goib lah. Nah itu yang kita ambil. Makanya si yang penghuni merah delima ini dia tempur sama si goibnya supaya bisa uang tuh dijadikan. Oh gitu. Terus biasanya enggak begini Mas, kita bilang. Kalau yang bagus sekali itu bisa sampai eman. Oh, oke dah ya. Itu bukan seperti hipnotis ya? Bukan. Barangkali orang-orang di situ terhipnotis. Oh enggak Mang, enggak sama sekali. Soalnya ya saya aja nih kayak Pak Rudi, dia orang intelek, dengan mistis kayak begini dia anti sekali Mang gitu loh. Apalagi dengan hipnotis kayak begitu enggak mungkin lah gitu loh. Jadi sadar ya? Sadar Mang, semua sadar. Uang itu akhirnya dibagi. Udah Ki, makasih banyak ya gininya ceritanya, dan berarti saya enak lah gitu dia bilang, takutnya maling atau bagaimana gitu loh Mang. Nah singkat cerita udah selesai, kita dihitung 350 juta sesuai dengan gininya lah perjanjian. 350 juta ini dipinggirin lah. Nah udah dipinggirin, tinggal satu yang harus dites. Nah, si punya si Gimbal. Jadi satu mustika hanya 1 kali pakai? 1 kali pakai. Nggak bisa lagi? Bisa lagi tapi jarak sekitar 6 bulan atau 8 bulan gitu Bang, baru bisa dipakai lagi gitu. Ganti ke Gantian lah. Nah, lagi Pak Iksan, Mas Andi udah dah punya si Gimbal, masuk dah lah. Terus saya ngomong sama si Aki, Ki gimana nih Ki, langsung aja sok, mana lagi gitu udah bilang. Ambillah itu RB itu babi datang. Sebelum ritual pasti dicek dulu Mang, bener nggak niat cukur kan begitu. Besok dicoba dulu, dipegang, dipotong, ternyata tuh tas potong Mang, jebol.
langsung sama saya kecewa. Iya mang, satu kecewa, kedua ya rugilah bagi saya jauh-jauh gitu loh mang. Malu juga. Malu juga. Si Gimbal gimana? Malu juga. Si Gimbal namanya dia songong mang, biasa aja dia mang. Karena dia dikasih uang juga, iya gitu loh. Makanya saya kasih tahu, Bal, saya kasih tahu jangan sok gini gitu loh mang. Biasa aja kita rendah gitu loh, kita merendah aja. Ternyata dia mungkin preman, hawa-hawa preman sosok gini gitu loh mang. Ya udah sekali tebas mang, putus mang. Si Aki bilang begini, waduh maaf Pak Isan, nggak bisa, jebol gitu dia bilang. Akhirnya kita rembukan, gimana nih Pak, ini jebol, udah dah Pak Isan, uang tuh diapain lah gitu. Sesuai dengan perjanjian si Kuncen dikasih 50 juta gitu lah, sisanya pakai bayar karyawan saya gitu dia bilang. Gaji karyawannya Pak Isa gitu loh. Ini baru gaji loh mang, belum bagi profit. Dari 500 miliar itu bang, itu kan 500 miliar itu kan orang yang invest. Di luar orang invest itu gaji karyawan kayak begini loh bang. Kemungkinan ya tangan kanannya dia kayak atau pokoknya diatur lah 300 nih gitu loh. Setelah pembagian uang, merah delima ini dikasih lagi ke Pak Rudi, kembali ke Pak Rudi. Terus kita rembukan, selain RB-nya juga gagal, ya itu udah mang. Karyawannya si Pak Iksan suruh datang, kasih uang 300 itu untuk gaji karyawan. Nah setelah itu Mang setelah saya diskusi kita balik ke kontrakan nih Mang, saya, si Gimbal, terus Pak Iksan sama Bang Rudi, kita baliklah lagi ke kontrakan di Depok dari rumahnya si Aki ini, sampai malam di sana. Sampai di malam si Gimbal saya suruh pulang, tiket pulang, saya kasih ginilah Mang, apa namanya, dibelikan tiket untuk pulang dah kamu gitu. Karena ke pesawat. Ya karena saya udah kecewa dah mang, udah kecewa dah saya dengan barangnya dia itu loh. Berarti nggak bener, udah putus gitu loh. Akhirnya sudah stres, akhirnya telepon lah Bang Rudi sama Ustadz Aryan ditelepon. Itu Ustadz Arya maksudnya mau ngapain ya? Ini muridnya si Aki ini ternyata kenal dengan Mas Rudi, Bang Rudi, Ustadz Arya ini gitu loh. Karena bapak pejabat ini kan nyari barang-barang begitu, nah disuruhlah Ustadz Arya ini itu loh mang, disuruh nyiapkan yang anti tembak kayak apa kayak ya inilah. Dari sanalah dia bilang begini, wah ada nih mas, ada nih lagi pesugihan lagi selain itu. Apa aja? Yang pertama jual janin, terus pesugihan jual musuh gitu dia bilang. Terus gini sama iblis, jadi kita manggil iblis gitu loh mang, manggil iblis, kita siapkan apa gitu loh mang. Nah yang keempat ini jual garam gitu loh. Saya kan begini mang, waduh jual garam maksudnya apa kan gitu. Saya ngomong sama Pak Isan minta izin nih, saya pingin nyoba pesugihan garam tuh gimana sih, soalnya di kuping saya kok baru apa namanya, baru tahu lah, baru dengar jual garamnya bisa jadi pesugihan gitu kan. Kalau jual janin, kalau gini musuh kan sudah biasa mang, udah apa namanya, udah lumrah lah kayak begini. Nah akhirnya saya minta yang ini jual garam ini. Wes langsung lah kita dari kontrakan ke rumah Ustadz, daerahnya itu daerah desa apa namanya, daerah Banten itu loh mang. Terus akhirnya di rumahnya si Ustadz itu saya tinggal sama Pak Iksan sama Bang Rudi bertiga. Karena teman saya kan sudah pulang mang, sudah pulang ke Bali lah, sudah balik ke Bali, saya suruh pulang ke Bali. Tinggal bertiga ini aja ke rumahnya Ustadz Arya. Sana lah ngobrol-ngobrol, Ustadz gimana nih kok bisa kemarin begini. Ternyata orang tuh kayak sombong gitu loh, di Gimbal tuh terlalu sombong, angkuh lah bawa barang begituan, jadinya putus. Makanya dari awal udah dikasih tahu, janganlah istilahnya rendah hati lah gitu loh mang, sebelum ke rumahnya Aki itu. Oh ya dah. Habis itu ya, nah Ustadz gimana nih Ustadz, selanjutnya Ustadz apa aja lagi ada saya gitu kan. Ini kita ada pilihan, misalnya mau jual janin, jual musuh, sama jual apa gini iblis, ngundang iblis, sama jual garam. Nah yang jual garam ini
Tat, gimana tuh Tat jual garam itu Tat? Jadi ini masih berlanjut ya Masih berlanjut Mang. untuk menolong Pak Isan ini Ya, karena belum selesai belum urusannya. selesai urusan. Untuk menutup 500 miliar Yes, tadi. ya. Oke, karena ini sudah cukup panjang kisahnya. Jadi nanti kita sambung di episode selanjutnya. Ya siap Mang. Masih siap ya? Masih Ceritakan siap. jual garam, pesugihan jual benar, garam. benar. Ini saya juga baru dengar nih. Ya. Biasanya pesugihan jual sate gagak, ini jual garam. Jual garam. Oke, Sobat MM, jadi masih panjang kisah dari Mas Andi ini. Jangan lupa untuk menyaksikan di video selanjutnya. Terima kasih Mas Andi. Oke Mang. Ditunggu untuk menceritakan Siap. jual garam. Siap. Dan Mang Ei dari Bali Utara, Buleleng tepatnya ya. Dan berada di Pura Dalam Seririt. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.